Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait tugas besar kami, yaitu terkait implementasi manajemen hubungan pelanggan pada usaha bakso Teras Kelapa Padang, yang mana nama aplikasi CRM-nya itu kami buat Teraso. Selanjutnya, next. Untuk perkenalan dari anggota kami, yaitu saya sendiri, Nurul Afani. Di sini bertugas sebagai untuk di laporan pembuat solusi CRM, deskripsi dan bisnis, deskripsi dan manfaat. Terus untuk desainnya di bagian admin itu menu, voucher, dan customer service. Selanjutnya, Nah, baik, perkenalkan nama saya Nabila Fitri Chandra. Nah, pada pelaporan saya mengerjakan pada tujuan penelitian, kemudian untuk desain itu saya mengerjakan fitur employee, kemudian stok, data stok, tambah stok, dan setting. Saya kembalikan moderator. baik dilanjutkan oleh rekan kami, AWM. Baik, perkenalkan nama saya Rahma Aurelia Zami. Dalam tugas besar ini saya bertanggung jawab dalam pembuatan laporan progres itu pada bagian asumsi jika implementasi CRM berhasil. Dalam laporan saya bertanggung jawab dalam membuat bagian rumusan masalah, tujuan deskripsi dan permasalahan sehingga CRM dibutuhkan, serta membuat UI di bagian user, di mana pada bagian user saya bertanggung jawab pada desain splash screen welcome app, terus sign in, sign up, verification email dan lupa password, lalu pada menentukan poin dan kritik saran serta profil dan ubah profil. Baik, Sekian saya kembalikan kepada moderator. baik, dilanjutkan kepada Ramadhani. Baiklah, saya Ramanisa Fitri. Pada tugas besar ini saya bertanggung jawab untuk menganalisis solusi dari CRM berdasarkan masalah yang ada, kemudian membuat proses bisnis yang diusulkan, kemudian pada bagian desain itu saya bertugas dalam membuat desain untuk admin, lebih tepatnya pada fitur-fitur seperti dashboard, kemudian pada analytics, dan juga pada bagian customers. Baik, dilanjutkan oleh rekan kami Zaki. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Umar Zaki Andafi. Dalam tugas besar ini saya bertanggung jawab dalam pembuatan laporan progres bagian latar belakang penerapan CRM-nya. Nah, dalam laporan saya bertanggung jawab dalam pembuatan bagian studi literatur. Dan juga untuk tampilan UI-nya saya buat di bagian user, yaitu ada tampilan menunya sendiri, buat tampilan pemilihan menu, bagian riwayat order, status order, bagian tampilan delivery, dan juga tampilan dari dine-in-nya. Sekian. Baik, itulah terkait pengenalan anggota kami. Yang selanjutnya terkait latar belakang akan dijelaskan oleh Uni Nabila. Baik, terima kasih moderator. Ya, seperti yang kita ketahui, industri makanan terus berkembang dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Konsumsi bakso di Indonesia mencapai 2,7 juta ton per tahun PBI, menunjukkan permintaan tertinggi. Namun, 58% usaha kecil di sektor ini masih kesulitan mengelola data pelanggan sehingga loyalitas pelanggan rendah. Dengan 75% pelanggan beralih ke kompetitor jika layanan tidak memuaskan. Nah, bakso teras kelapa ini restoran viral di Padang menghadapi tantangan serupa, sistem pemesanan konvensional dan kurangnya manajemen data pelanggan yang berdampak pada kepuasan dan loyalitas. Untuk itu, penerapan Customer Relationship Management atau CRM akan membantu pengelolaan interaksi pelanggan, mempersonalisasi layanan, meningkatkan kepuasan, dan mendorong pertumbuhan bisnis yang kepanjang di tengah persaingan ketat.
Nah, kemudian rumusan masalah. Dari masalah yang telah dijabarkan di latar belakang, penulis merumuskan masalah itu bagaimana merancang aplikasi CRM untuk kedai bakso teras Kelapa Padang. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk bagian tujuan akan dijelaskan oleh Zaki. Kepada Zaki, dipersilakan. Terima kasih kepada Nurul. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari pembuatan tugas ini. Nah, merancang aplikasi CRM di kedai bakso teras Kelapa Padang berbasis mobile untuk customer dan juga dalam bentuk web untuk sisi admin dalam meningkatkan layanan kepada pelanggan yang ada. Baik, untuk deskripsi bisnis akan dijelaskan oleh Aurel. Pada Aurel, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi bisnis yang kami lakukan pada penelitian kali ini, di mana untuk profil singkat dari bisnis itu sendiri, Bakso Teras Kelapa ini adalah restoran viral di Padang yang menyajikan kuliner khas Indonesia seperti bakso, mie ayam, dan minuman segar dalam buah kelapa. Di mana dia tuh menyajikan dengan konsep unik, di mana menu signature es krim kelapanya, seperti dekorasi yang modern pada menunya, lalu restoran itu menjadi favorit kalangan muda dan keluarga. Namun seiring perkembangan usahanya itu bisnis itu mengalami tantangan dan inovasinya, di mana dia tuh menghadapi tingginya volume pengunjung dan sistem pemesanan di toko mereka tuh masih konvensional. Sehingga Bakso Teras Kelapa ini tuh berinovasi melalui penerapan CRM untuk meningkatkan efisiensi operasional, kepuasan, dan loyalitas dari pelanggannya. Selanjutnya, untuk permasalahan yang dihadapi oleh bisnis ini sendiri, yang pertama itu pengelolaan data pelanggan yang tidak sistematis, di mana saat ini kedai bakso Teras Kelapa ini belum memiliki sistem yang terorganisir dengan baik dalam mengelola data pelanggannya. Lalu yang kedua itu sistem pemesanan yang masih konvensional yang mengakibatkan pelanggan tuh harus menunggu lama. Di mana sistem pemesanan yang digunakan oleh kedai bakso Teras Kelapa ini tuh masih berbasis manual, sehingga masih mengandalkan dari karyawan yang datang ke meja pelanggannya. Lalu yang ketiga yaitu tingkat loyalitas pelanggan yang rendah akibat kurangnya pengalaman personal. Di mana tanpa sistem yang memadai tadi itu untuk melacak data pelanggan, kedai bakso Teras Kelapa ini kesulitan untuk menyediakan pengalaman yang personal dan relevan untuk pelanggan setianya. Lalu yang keempat itu terkait tantangan dalam memberikan pengalaman pelanggan yang personal, di mana untuk memberikan pengalaman yang personal di kedai bakso ini tentunya sangat penting untuk menciptakan hubungan yang lebih kuat antar pelanggan dan bisnis. Lalu yang kelima itu terkait potensi pendapatan yang tidak maksimal akibat antrian panjang dan manajemen waktu kunjungannya. Di mana dengan sistem pemesanan yang konvensional dan kurangnya sistem manajemen antrian yang efisien, Bakso Teras Kelapa ini menghadapi masalah antrian yang panjang, terutama pada jam-jam sibuk. Jadi antrian yang panjang itu menyebabkan pelanggan tuh merasa kurang nyaman dan akhirnya tuh memilih untuk meninggalkan tempat makan atau bahkan mereka tuh tidak kembali lagi. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis pola bisnis akan dijelaskan kepada Rani. Pada Rani, dipersilakan. Ya, kan? Terima kasih kepada moderator. Gambarnya bisa di zoom. Jadi untuk pada proses bisnis ini melibatkan 3 aktor. Yang pertama itu ada pelanggan, pembeli, dan juga chef. Nah, yang tadi pertama pelanggan itu datang ke Bakso Teras Kelapa, kemudian nanti pelayan itu menyambut pelanggan. Di situ nanti pelayan akan menanyakan kepemilikan kartu member. Jadi jika si pelanggan itu merupakan member, nanti pelayan akan melakukan scan kartu member dan juga menawarkan menu favorit pelanggan. Nah, jika
pelanggan tidak memiliki kartu member, dia akan langsung memilih pesanan. Nah, kemudian setelah pelanggan memilih pesanan, nanti pelayan akan menginputkan pesanan, kemudian mengkonfirmasi pesanannya. Jadi ketika setelah dikonfirmasi pesanannya, maka nanti chef akan menerima permintaan pesanan, lalu membuatkan pesanannya. Setelah itu nanti pelayan akan melakukan packing order. Nah, di situ nanti pelanggan akan melakukan billing di kasir, kemudian pelayan akan menginputkan pembayarannya. Setelah pembayaran, pelayan akan memberikan struk pembayaran ke kiri lagi. Hari tanggal 20 jam 6. Setelah itu pelanggan akan menerima struk pembayaran. Nah, kemudian nanti jika pelanggan itu merupakan member, nanti pelayan akan memberikan hadiah sesuai level membership-nya. Lalu proses ini selesai. Namun jika pelanggan itu bukan merupakan member, nanti pelayan akan menawarkan pembuatan kartu member. Nah, jadi jika pelanggan itu bersedia untuk membuat kartu member, maka si pelayan akan menanyakan data pribadi pelanggan, kemudian pelanggan akan memberikan informasi data pribadinya, kemudian pelayan akan menginputkan data pelanggan, kemudian pelayan akan mencetak kartu member pelanggan. Setelah itu pelanggan menerima kartu member dan proses bisa selesai. Namun jika pelanggan tidak bersedia membuat kartu member, maka prosesnya akan selesai. Sekian, kembalikan pada moderator. Baik, untuk selanjutnya, yaitu terkait solusi CRM akan saya jelaskan. Nah, untuk solusi yang kami tawarkan itu menjawab dari 5 masalah yang telah dijelaskan oleh rekan kami. Nah, CRM yang diterapkan pada bakso teras kelapa dijadikan sebagai sebuah strategi yang digunakan untuk membangun, mengelola, serta memelihara hubungan jangka panjang dengan konsumen, sehingga mampu memberikan nilai positif terhadap suatu usaha yang dijalankannya. Nah, hal tersebut dapat dijadikan sebagai suatu keunggulan dan memberikan nilai tambah bagi bakso teras kelapa ini. Nah, untuk menjawab dari 5 masalah tadi, di sini juga menawarkan 5 solusi. Yang pertama itu terkait masalah tingkat loyalitas pelanggan yang rendah akibat kurangnya pengalaman personal. Nah, di sini kami menawarkan solusi yaitu berupa loyalty program dengan sistem poin untuk pembelian yang bisa ditukar dengan hadiah ataupun diskon. Nah, untuk yang masalah yang kedua itu, adanya tantangan dalam memberikan pengalaman pelanggan yang personal. Nah, di sini kami menawarkan solusi yaitu seperti personalized marketing dan notifikasi yang memang benar-benar personal kepada pelanggan tersebut sesuai dengan track record pembeliannya. Dan next selanjutnya. Untuk masalah yang ini, potensi pendapatan tidak maksimal akibat antrian panjang dan manajemen waktu kunjungan. Di sini kami menawarkan solusi, yaitu adanya sistem reservasi yang bisa mengoptimalisasi waktu reservasi untuk meminimalkan waktu tunggu dan memaksimalkan jumlah pelanggan yang dilayani. Next. Eh, ada 2 lagi sebelum masih yang sebelumnya kayak ke skip yang 2 buah lagi. Nah, sebelumnya. Nah, untuk masalah yang keempat yaitu
pengelolaan data pelanggan saat ini yang tidak sistematis. Nah, di sini kami menawarkan solusi di aplikasi CRM itu adalah customer management, di mana pencatatan data pelanggan secara digital dan nantinya dilengkapi juga dengan analytics yang memudahkan pemilik untuk melihat kondisi saat ini di usahanya. Yang terakhir itu adalah masalahnya sistem pemesanan yang masih konvensional sehingga mengakibatkan pelanggan harus menunggu lama. Nah, di sini solusi yang kami tawarkan itu adanya online ordering di mana pelanggan nantinya bisa memesan meja dan makanannya melalui aplikasi kami. Selanjutnya terkait desain untuk tampilan dashboard, analitik, dan juga customer akan dijelaskan oleh Rani. Pada Rani, dipersilakan. Baik, jadi pada aplikasi untuk admin itu yang pertama ada fitur dashboard pada menu home. Jadi di sini nanti admin bisa melihat overview aplikasi secara keseluruhan, seperti statistik untuk profit, kemudian revenue sama cost. Kemudian juga bisa melihat statistik rating secara garis besar, kemudian juga ada review terbaru. Next. Selanjutnya itu ada menu analytics. Nah, pada menu analytics ini terdapat 3 submenu, ada income, outcome, dan profit. Kemudian ada ratings dan reviews, kemudian ada customer. Jadi pada submenu income, outcome, dan profit ini nanti admin bisa menganalisis baik itu pendapatan, pengeluaran, ataupun laba dari Teraso. Jadi nanti bisa dipilih range tanggalnya, kemudian bulan apa, dan tahunnya tahun berapa. Untuk visualisasi juga bisa dipilih itu berupa bar chart ataupun line chart. Next. Soalnya pada submenu ratings and review nanti ada statistik untuk ratingsnya. Untuk rating dan review ini diintegrasikan dengan Google. Jadi yang rating dan review ini bukan cuma dari aplikasi Teraso ini, tapi juga dari Google. Jadi bisa dilihat juga rating dari Google itu ada berapa, review dari Google itu yang mana. Next. Selanjutnya ada submenu untuk customers. Nah, di sini admin dapat memantau jenis customer yang mereka miliki, seperti customer baru, customer aktif, ataupun customer yang tidak aktif atau pasif. Kemudian di bawahnya itu juga ada statistik untuk melihat menu apa yang paling banyak dipesan oleh customer. Next. Soalnya itu ada menu customer. Sini admin bisa melihat customer baru, customer aktif, maupun customer pasif. Dan nanti tiap customer itu dapat bisa dilihat setelah berapa kali melakukan transaksi ke Teraso. Kemudian juga bisa dilihat statistik untuk pelanggan tersebut. Mungkin sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Baik, untuk desain selanjutnya masih di yang admin itu terkait data menu. Nah, di data menu ini dirancang untuk memudahkan admin dalam mengolah daftar menu yang tersedia di Bakso Teras Kelapa ini. Dalam fitur ini, admin dapat melihat seluruh gambar menu yang ditawarkan, termasuk nama, harga, dan deskripsi nantinya, dan gambar produknya. Menu yang ada dapat juga difilter berdasarkan kategori. Di kategori tersebut ada bakso, mie ayam, es krim, dan minuman, dan semuanya. Sehingga
memudahkan admin dalam memfilter menu yang akan dilihat ataupun yang akan ditambah. Next. Nah, selanjutnya yaitu admin dapat menambahkan menu, di mana untuk menu itu sendiri bisa yang pertama dicantumkan kategori dari menu yang akan ditambahkan itu bakso atau mie ayam atau minuman lainnya. Terus nama menunya apa. Selanjutnya dicantumkan juga deskripsi pendukung untuk menu tersebut. Dan mencantumkan juga topping yang ada pada menu tersebut. Nah, selanjutnya juga dicantumkan harga dan apakah menu tersebut merupakan menu yang bisa didiskon atau dikategorikan dalam menu yang bisa mendapatkan voucher. Selanjutnya itu ada menu upload foto untuk menunya itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya terkait diskon and voucher. Di sini admin dapat melihat data diskon atau voucher saat ini dan bisa juga admin menghapus serta mengedit diskon dan voucher tersebut. Di sini untuk tampilannya ada kategori, kode dari diskon atau voucher tersebut, namanya, dan waktu mulai dan waktu berakhir diskon atau voucher tersebut. Next. Nah, selanjutnya di sini diskon untuk voucher itu bisa kita tambahkan juga. Admin dapat memilih kategori apa diskon tersebut diajukan dan nama diskon atau vouchernya itu apa dan deskripsi pendukungnya itu apa. Lalu untuk produknya admin bisa memilih untuk all product atau produk tertentu saja yang bisa menggunakan diskon atau voucher. Selanjutnya untuk price itu potongan harga dari diskon atau voucher yang ditawarkan nantinya. Dan di sini juga dicantumkan waktu mulai atau tanggal mulai dari diskon atau voucher itu berlaku dan berakhirnya voucher tersebut. Di sini kita harus create dulu sehingga nantinya akan muncul kode voucher yang ditambahkan di sini adalah cara membuat voucher dan nantinya di save dan nantinya akan muncul di data voucher yang sebelumnya tadi. Next. Nah, untuk fitur selanjutnya yang ada di admin itu fitur customer service yang dirancang untuk interaksi antara admin dan pelanggan, sehingga untuk memberikan pengalaman komunikasi yang lebih personal dan responsif sesuai dengan solusi CRM yang kami tawarkan tadi. Nah, fitur ini memungkinkan admin terhubung dengan pelanggan secara real time sehingga masalah atau pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan dapat diselesaikan dengan cepat. Nah, dalam desain ini, customer service dapat melihat percakapan sebelumnya sehingga memungkinkan mereka memberikan respon yang lebih tepat dan konteks yang lebih lengkap. Di sini bisa dilihat ada beberapa customer yang menchat admin. Di situ juga disediakan fitur balas cepat sehingga admin bisa lebih cepat dalam menangani pelanggan tersebut. Selanjutnya, terkait fitur employee, stock, dan setting akan dijelaskan oleh Uni Nabila. Baik, terima kasih moderator. Pada data employee core officer ini, admin bisa menambahkan pegawai inti seperti manajer, kepala divisi, dan lain sebagainya pada data employee core officer ini. Nah, admin bisa menekan button tambah yang ada pada samping core officer itu untuk menambah pegawai. Kemudian admin juga bisa melihat detail pegawai dan mengedit data pegawai. Next. Nah, untuk data employee officer,
itu admin bisa menambah pegawai lainnya seperti pelayan. Nah, perbedaan dengan employee core officer dengan employee officer ini terdapat pada ratingnya. Employee core officer tidak terdapat rating, sedangkan employee officer terdapat rating yang diberikan oleh pelanggan. Admin juga bisa menambahkan pegawai lainnya pada data employee officer ini. Admin juga bisa melihat detail informasi pada pada pegawai lainnya. Admin juga bisa mengubah data pegawai. Next. Nah, kemudian ini halaman tambah data employee. Di sini ada beberapa field atau beberapa yang diperlukan seperti ID employee, nama employee, departemennya, apakah dia core officer atau officer, kemudian detail posisinya, kemudian gendernya. Next. Nah, selanjutnya ini halaman data stock yang dimana admin bisa melihat barang apa saja yang terdapat di gudang. Nah, di sini admin juga bisa melakukan penambahan penyimpanan bahan. Admin juga bisa menghapus salah satu data yang terdapat pada data stok ini. Admin juga bisa melakukan perubahan pada data stok. Next. Nah, berikut halaman tambah stok, ada ID produk, kemudian nama produk, kategorinya apa, kemudian tanggal dimasukkan produk itu ke gudang seperti apa, dan kuantitinya jumlah dari produk yang dimasukkan. Next. Nah, terakhir ini ada halaman setting, yang dimana di setting ini kita bisa melakukan account center yang dimana account center ini terdiri dari perubahan password misalkan ataupun perubahan email. Kemudian bahasa, kita bisa melakukan perubahan bahasa di sini, pergantian bahasa. Kemudian ada about, tentang sekilas tentang akun. Next. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya untuk desain dari tampilan untuk user akan dijelaskan oleh Zaki. Pada Zaki, dipersilakan. Maaf, kepada Aurel. Pada Aurel, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain UI dari sisi customer atau usernya. Nah, untuk yang pertama itu ada splash screen dan welcome app, di mana pada tampilan awal aplikasi ini tuh dia memperkenalkan identitas dari aplikasinya atau menampilkan logo dari aplikasi Teraso itu. Yang mana dia tuh memberikan kesan profesional kepada pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut. Setelah itu, pengguna diarahkan ke welcome screen yang berisi pesan selamat datang dan deskripsi singkat mengenai aplikasi. Nah, pada bagian ini juga memberikan dua opsi kepada pengguna untuk melanjutkan sebagai pengguna yang sudah terdaftar atau mendaftar sebagai pengguna yang baru. Lalu selanjutnya menu sign in, sign up, verification email, dan lupa password. Nah, pada bagian ini tuh merupakan rangkaian layar autentikasi yang dirancang untuk memastikan akses ke aplikasi itu secara aman dan mudah. Pada layar sign in itu memungkinkan pengguna untuk yang telah memiliki akun itu untuk masuk dengan email dan kata sandi yang telah mereka buat sebelumnya, serta menyediakan opsi forget password jika mereka lupa kata sandinya. Lalu layar sign up itu memfasilitasi pendaftar pengguna baru dengan mengisi formulir berisi nama, email, dan kata sandi. Setelah mendaftar, pengguna diarahkan ke layar verification email, di mana mereka itu harus memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke email untuk mengkonfirmasi akun yang sudah mereka buat. Jika pengguna lupa kata sandi, layar forgot password ini tuh memungkinkan mereka untuk memulihkan akun dengan memasukkan email untuk menerima kode dan tautan pemulihan.
Lalu selanjutnya itu ada tampilan dari dashboard, di mana halaman itu merupakan tampilan utama setelah pengguna berhasil masuk ke aplikasi. Nah, dashboard itu memberikan ringkasan fitur utama yang ada dalam aplikasi Teraso ini sendiri, seperti jumlah poin, pencarian menu makanan, rekomendasi menu berdasarkan preferensi pengguna, dan kategori pilihan menu yang berbeda. Nah, tampilan itu dirancang dengan intuitif dan mudah digunakan sehingga pengguna itu dapat dengan cepat menemukan informasi atau fitur yang mereka butuhkan. Selanjutnya untuk dari sisi user lainnya kan saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk desain selanjutnya akan dijelaskan kepada Zaki. Pada Zaki, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tampilan menu. Nah, pada bagian ini menampilkan berbagai menu makanan yang ditawarkan dalam aplikasi. Nah, pengguna dapat melihat daftar menu secara lengkap, termasuk deskripsi singkat, harga, dan gambar set menu. Dan juga customer bisa melihat rating dari produk itu sendiri. Nah, juga terdapat fitur untuk memilih terdapat juga fitur untuk melihat detail dari menu tersebut, termasuk juga untuk menambahkan opsi tambahan yang dapat disesuaikan oleh pengguna. Jika menu tertentu habis, sistem memberikan informasi kepada pengguna untuk memastikan transparansi layanan. Pada bagian order, pengguna juga dapat memilih apakah makanan yang dipesan itu bakal diantarin ke lokasi pemesanan atau melakukan reservasi tempat. Next. Selanjutnya itu adalah bagian order. Nah, di sini untuk tampilan pertama yaitu ada riwayat pemesanan atau riwayat order. Nah, pada halaman ini tuh berfungsi untuk menampilkan daftar pesanan yang telah dilakukan oleh pengguna. Setiap riwayat pesanan mencakup informasi seperti nama makanan, harga, dan rating yang diberikan oleh pengguna. Pada pesanan yang sedang diproses. Nah, pada halaman itu menampilkan informasi mengenai pesanan yang sedang dalam proses. Pengguna dapat melihat detail pesanan seperti menu yang dipesan dan status pesanan saat ini. Selanjutnya itu ada tampilan untuk pelacakan pesanan. Nah, halaman itu menyediakan fitur pelacakan pesanan secara real time dengan memanfaatkan peta digital. Nah, pengguna dapat mengetahui lokasi pesanan mereka, estimasi waktu pengantaran, dan juga jarak tempuh, sehingga memberikan transparansi dan kenyamanan dalam menunggu pesanan. Selanjutnya itu ada tampilan terakhir, itu konfirmasi dari pesanan itu selesai. Next. Nah, selanjutnya ini merupakan tampilan delivery atau lanjutan dari halaman menu tadi. Ketika kita memencet button delivery pada tampilan menu tadi, maka akan diarahkan ke halaman ini. Nah, pada bagian ini itu menampilkan informasi lengkap mengenai pesanan, termasuk alamat pengiriman, item yang dipesan, beserta harga, biaya pengiriman, diskon yang diterapkan, dan total pembayaran yang harus dilakukan. Pengguna juga dapat menambahkan catatan khusus untuk pesanan pada bagian ini. Memberikan fleksibilitas tambahan dalam personalisasi layanan. Nah, di sini pengguna juga dapat memilih metode pembayarannya, baik itu bayar di tempat, e-wallet, atau juga transfer bank. Dan juga akan ditampilkan notifikasi bahwa pembayaran itu berhasil. Next. Nah, selanjutnya itu adalah tampilan halaman dine-in. Ini juga lanjutan dari proses menu tadi. Jika kita mencet button dine-in, maka akan dimunculkan halaman ini yang memungkinkan pengguna untuk melakukan reservasi tempat makan di restorannya. Pengguna dapat memilih kapasitas meja sesuai dengan jumlah orang. Bisa ada 2, 4, 6, 8, 10, dan juga 12. Dan melengkapi pesanan makanan yang diinginkan. Setelah memilih menu, rincian pesanan ditampilkan termasuk harga, biaya, layanan, diskon, dan juga total pembayaran. Pengguna juga dapat memilih metode pembayaran yang tersedia. Setelah konfirmasi, aplikasi memberikan notifikasi bahwa reservasi tempat berhasil dilakukan. Nah, ini bakal memastikan kenyamanan pengguna dalam memesan tempat. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk penjelasan dari desain tukar poin akan jelaskan kepada Aurel. Pada Aurel, silakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain tampilan untuk menu tukar poin, di mana pada bagian ini tuh berfungsi untuk memungkinkan pengguna untuk menukarkan poin-poin yang sudah mereka kumpulkan sebelumnya, di mana poin-poin tersebut dapat ditukarkan dengan menu makanan yang tersedia di aplikasi. Nah, pengguna itu dapat melihat detail lebih rinci dari menu yang dipilih, termasuk deskripsi dan konfirmasi jumlah poin yang diperlukan untuk penukaran makanan tersebut. Setelah memilih menu, aplikasi ini mencatat penukaran poin tersebut dan menampilkan rincian pesanannya dengan opsi untuk menambahkan catatan sebelum memesan makanan yang telah ditukarkan. Selanjutnya, untuk menu kritik dan saran, di mana bagian ini tuh memungkinkan pengguna untuk memberikan umpan balik terkait pengalaman mereka terhadap layanan yang diberikan oleh kedai bakso Teras Kelapa ini, di mana pengguna dapat menilai kinerja karyawan dengan memberikan rating bintang dan komentar terhadap karyawan tersebut, dan juga menyampaikan kritik serta saran untuk perbaikan dan mengisi survei dengan menjawab pertanyaan seputar layanan yang telah diterima. Nah, setelah survei selesai, pengguna akan mendapatkan notifikasi berupa penghargaan poin. Selanjutnya, untuk desain profile, di mana pada bagian ini tuh memungkinkan pengguna untuk mengelola informasi akun mereka. Pengguna dapat mengganti kata sandi dengan memasukkan kata sandi lama dan menggantinya dengan kata sandi baru. Nah, setelah itu pengguna dapat memperbarui profil mereka seperti mengganti foto, email, atau nomor telepon. Aplikasi ini tuh menyediakan opsi untuk logout dari akun dengan konfirmasi untuk memastikan tindakan tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk deskripsi dan manfaat akan dijelaskan oleh Zaki. Kepada Zaki, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi dan juga manfaatnya. Nah, setelah pemaparan tampilan aplikasi dari Teraso tadi, dapat kita lihat beberapa manfaat dari Bakso Teras Kelapa setelah menerapkan aplikasi Customer Relationship Management. Yaitu ada 5. Yang pertama ada peningkatan pengelolaan data pelanggannya, yaitu mempermudah analisis preferensi pelanggan berdasarkan dua pembelian dan mendukung strategi pemasaran yang lebih terarah dan juga berbasis data. Selanjutnya itu ada efisiensi proses pemesanan, itu dapat mengurangi waktu tunggu pelanggan di restoran melalui pemesanan online. Selanjutnya itu ada peningkatan loyalitas pelanggan, yang dapat memberikan penghargaan atas kesetiaan pelanggan melalui sistem poin dan juga hadiah. Yang keempat ada pengalaman pelanggan yang lebih personal, itu dapat membuat pelanggan merasa dihargai dengan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi mereka. Nah, manfaat yang terakhir itu ada optimalisasi kapasitas dan pendapatan. Nah, di sini dapat mengoptimalkan kapasitas restoran di jam sibuk dan non sibuk dengan sistem reservasi. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terakhir untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Aurel. Kepada Aurel, dipersilakan. Baik, untuk kesimpulan yang kami dapatkan setelah melakukan penelitian CRM pada kedai bakso Teras Kelapa ini, kami menyimpulkan bahwa pembuatan sistem CRM untuk bakso Teras Kelapa ini itu bertujuan untuk mengatasi masalah pencatatan seperti data pelanggan, antrian panjang, dan rendahnya loyalitas terhadap bisnis ini. Lalu CRM ini itu mencakup fitur pencatatan digital, pemesanan online, program loyalitas, dan layanan personal yang diberikan kepada pelanggan. Nah, proyek ini tuh meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan juga mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang serta memperkuat daya saing di industri kuliner. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penjelasan terkait presentasi tugas besar kami, yaitu implementasi CRM pada Bakso Teras Kelapa Padang. Nah, saya tutup sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.